Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi sumber daya manusia. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi kepada kelompok 7. Baik, lanjut dibacakan oleh pembaca 1. Menjelaskan tentang latar belakang strategi sumber daya manusia. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, organisasi dihadapkan pada tingkat persaingan yang semakin ketat. Kondisi ini menuntut perusahaan baik di sektor manufaktur maupun jasa untuk memiliki strategi operasional yang efektif dan adaptif guna mempertahankan keberlangsungan bisnis dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Salah satu unsur terpenting dalam keberhasilan manajemen operasional adalah strategi pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan aset vital yang tidak tergantikan oleh mesin atau teknologi, karena manusia memiliki kreativitas, inisiatif, dan kemampuan adaptif yang menjadi kunci keberhasilan organisasi. Strategi SDM yang tepat mencakup berbagai aspek, mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan kompetisi, penilaian kerja, pemberian kompetisi yang adil, hingga pembinaan hubungan yang harmonis. Seluruh proses ini harus dirancang secara integrasi dan dengan strategi operasional perusahaan agar tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi dapat tercapai. Kesimpulannya dari saya, jadi sekarang ini kan persaingan antar perusahaan ini makan ketat karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Makanya perusahaan itu harus punya strategi operasional yang ketat. Salah satu kuncinya itu pengelola SDM, karena orang itu punya kreativitas dan ide-ide yang nggak bisa digantikan dengan mesin. Jadi ngurus SDM itu penting, dari mulai rekrutmen sampai pengembangannya. Selanjutnya ada pengertian strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia merupakan serangkaian rencana, kebijakan, dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mengelola tenaga kerja dalam organisasi agar mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Menurut Armstrong 2020, strategi sumber daya manusia adalah pendekatan jangka panjang yang menyelaraskan pengelolaan manusia dan kebutuhan bisnis, budaya organisasi, dan nilai-nilai perusahaan. Strategi sumber daya manusia mencakup perencanaan terpadu sejak tahap perolehan sumber daya manusia, perkembangan kompetisi, dan pemeliharaan hubungan kerja yang sehat, sehingga evaluasi kontribusi karyawan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Strategi ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kuantitatif tenaga kerja, tetapi juga memastikan kualitas, loyalitas, dan motivasi karyawan tetap terjaga. Dalam konteks manajemen operasional, strategi sumber daya manusia memiliki fungsi yang sangat penting karena operasional perusahaan secara langsung bergantung pada kinerja karyawan di berbagai lini, mulai dari produksi, pengendalian, mutu, pelayanan pelanggan, hingga logistik. Tanpa perencanaan sumber daya manusia yang terstruktur, proses operasional rentan mengalami gangguan seperti ketidakterpenuhinya standar kualitas, keterlambat produksi, dan tingginya turnover tenaga kerja. Intinya, strategi sumber daya manusia itu adalah strategi sumber daya manusia itu cara perusahaan untuk ngatur karyawan supaya sesuai dengan standar perusahaan atau kemauan bisnis perusahaan tersebut. Ada tujuan strategi sumber daya manusia. Secara umum, strategi sumber daya manusia disusun untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pengelolaan tenaga kerja secara terencana dan terarah. Tujuan utama strategi sumber daya manusia secara lebih spesifik meliputi yang pertama, memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompetensi. Strategi SDM sumber daya manusia membantu organisasi merencanakan kebutuhan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang cepat. Hal ini dilakukan melalui proses perencanaan sumber daya manusia yang strategis, perekrutan selektif, dan penempatan karyawan sesuai kompetensi. Dengan demikian, fungsi operasional dapat dijalankan oleh orang yang memiliki keahlian yang relevan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan potensi karyawan. Strategi ini mencakup perencanaan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan atau continuous learning, seperti pelatihan teknis, penguatan soft skill, dan mentoring dan coaching. Tujuan akhirnya untuk memastikan karyawan mampu menghadapi perubahan proses kerja, teknologi baru, dan standar operasional dan tinggi. Juga supaya karyawan itu bisa terus berkembang nih melalui pelatihan
melalui pelatihan yang ada. Lalu yang ketiga nih, meningkatkan motivasi, keterlibatan dan kepuasan kerja. Strategi sumber daya manusia merupakan menciptakan iklim kerja yang kondusif melalui kebijakan komunikasi yang terbuka, sistem penghargaan yang adil, serta kebijakan pengembangan karir yang transparan. Lingkungan kerja yang positif akan mendukung karyawan termotivasi, merasa dihargai dan terikat secara emosional dan organisasi. Nah, karena adanya motivasi kerja yang saya jelasin, itu bisa membuat karyawan bikin semakin semangat dan betah kerja. Yaitu yang keempat, membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks persaingan global dan transformasi digital, organisasi harus memiliki budaya kerja yang lincah, kolaboratif, dan terbuka terhadap inovasi. Strategi sumber daya manusia dirancang untuk memperkuat nilai-nilai tersebut melalui internalisasi budaya kerja dalam proses rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kerja. Lalu yang kelima, menciptakan sistem penghargaan yang adil dan kompetitif. Salah satu tujuan penting strategi sumber daya manusia adalah memastikan sistem kompensasi dan benefit yang selaras dengan kontribusi karyawan yang kompetitif dibanding organisasi lainnya. Sistem ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus kerja, pengakuan non-finansial, serta peluang pengembangan karir. Hal ini tidak hanya mendorong produktivitas, tapi juga membantu mempertahankan karyawan bekerja tinggi. Lalu yang keenam, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dengan perencanaan SDM yang tepat dan kebijakan pengelolaan kinerja yang terukur. Organisasi dapat mengurangi pemborosan tenaga kerja, mengoptimalkan proses operasional, dan menghasilkan proses kerja yang lebih stabil, produktivitas, dan berkualitas. Dengan demikian, strategi sumber daya manusia tidak hanya menjadi bagian administratif dan organisasi, tapi juga instrumen strategis yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pencapaian visi misi dan tujuan operasional perusahaan. Saya akan melanjutkan tentang komponen strategi SDM. Yang pertama ada perencanaan SDM, menentukan kebutuhan tenaga kerja secara kuantitatif dan kualitatif melalui analisa jabatan dan proyeksi kebutuhan masa depan. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, menarik dan memilih kandidat yang sesuai dengan kriteria organisasi melalui proses yang objektif. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan melalui orientasi, pelatihan, dan program pengembangan karir. Yang keempat ada manajemen kinerja, yaitu mengelola pencapaian karyawan melalui KPI, evaluasi berkala, dan umpan balik untuk peningkatan kinerja. Yang kelima ada kompensasi dan penghargaan, memberikan imbalan finansial dan non-finansial yang adil untuk meningkatkan motivasi dan retensi. Keenam ada hubungan kerja dan komunikasi, membangun komunikasi yang efektif dan hubungan kerja harmonis melalui penyelesaian konflik dan budaya kerja positif. Yang terakhir ada manajemen suksesi, yaitu menyiapkan calon pemimpin masa depan melalui pemetaan talenta dan pengembangan kepemimpinan. Selanjutnya ada tantangan implementasi strategi SDM. Yang pertama itu ada perubahan teknologi cepat, digitalisasi menuntut upskilling dan reskilling, namun terbatasnya anggaran dan realisasi perubahan dari hambatan. Kedua ada keberagaman generasi, perbedaan nilai dan ekspektasi antara generasi menyulitkan perumusan kebijakan SDM yang inklusif. Ketiga, ada persaingan talenta. Persaingan tinggi antara perusahaan dalam menarik dan mempertahankan SDM unggul, terutama dari kalangan muda. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya, anggaran dan teknologi yang terbatas menghambat pelaksanaan program SDM seperti pelatihan dan sistem kinerja digital. Yang kelima, ada perubahan regulasi. Organisasi harus terus menyesuaikan kebijakan SDM dan dengan regulasi ketenaga kerjaan terbaru untuk menghindari sanksi hukum. Yang keenam ada budaya organisasi. Budaya yang kaku dan minim informasi menghambat penerapan strategi SDM secara efektif. Yang ketujuh ada kapasitas tim HR rendah. Kurangnya keahlian tim HR dalam perencanaan dan eksekusi berbasis data memperlambat implementasi strategi SDM. Ringkasnya, tantangan berasal dari teknologi, SDM, budaya, regulasi yang harus diatasi agar strategi SDM berhasil diterapkan. Selanjutnya ada integrasi strategi SDM dengan strategi organisasi.
Strategi SDM harus selaras dengan strategi organisasi bertujuan mendukung visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Ulrich et al. Tahun 2008, integrasi SDM memperkuat operasional, pertumbuhan bisnis, dan keunggulan kompetitif. Prinsip penting dalam integrasi strategi SDM dengan strategi organisasi antara lain yang pertama itu ada aligning, yaitu penyelarasan tujuan. SDM disesuaikan dengan arah bisnis, contohnya strategi pertumbuhan, rekrutmen tenaga penjual, fokus inovasi, budaya kerja kreatif dan kolaboratif. Kedua, ada translating, penerjemahan strategi bisnis ke SDM, strategis organisasi, kebijakan SDM operasional. Nah, ada contohnya juga, contohnya itu ada diferensiasi. Diferensiasi itu ada rekrutmen berkualitas dan pelatihan mutu. Nah, efisiensi biaya sama dengan manajemen produktivitas tenaga kerja. Ketiga itu ada reinforcing, penguatan implementasi strategi. SDM mendukung perilaku dan budaya kerja strategis, penetapan KPI, sistem reward berbasis kinerja. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Langkah-langkah integrasi strategi SDM dengan strategi organisasi. Yang pertama, langkah-langkah analisis visi dan strategi perusahaan. Pemetaan kebutuhan kompetensi, merancang program SDM sesuai strategi, membangun budaya kerja strategis, dan evaluasi penyesuaian berkala. Di dalam pembahasan yang kami jelaskan, ada studi kasus yang dapat kita ambil dari PT Maju Berkah Sejahtera. Profil perusahaan produsen elektronik mulai sejak tahun 2021, karyawan lebih dari 500 orang, dan lokasi di Bekasi, target ekspansi ke Asia Tenggara. Permasalahan yang akan dihadapi yaitu turnover karyawan produksi selama 25%, karyawan muda yang tidak loyal, kesenjangan kompensasi antar generasi. Strategi yang dapat kita terapkan di PT MBS yaitu strategi SDM. Yang pertama tentang perencanaan SDM proaktif, tambahan 100 operator bersertifikat, dan rekrutmen dan seleksi, tes teknis, psikotes, onboarding selama 2 minggu, terus pelatihan dan mentoring, QC mesin baru, mentoring 3 bulan, atau training, kompensasi dan reward, bonus produktivitas untuk operator teladan atau kenaikan gaji. Budaya kolaboratifnya, forum komunikasi, employee gathering. Hasil yang akan dicapai dalam menerapkan strategi SDM yaitu turnover turun 12%, produk cacat menurun 30%, kepuasan kerja naik dari 65% sampai 83%. Produksi lebih stabil dan efisien. Kesimpulan dapat kita ambil pada kelompok 7 tentang strategi sumber daya manusia yaitu memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, tidak hanya soal jumlah tenaga kerja tetapi juga mencakup kompensasi, keterampilan kerja, kompetensi dan hubungan kerja yang sehat. Di tengah tantangan digital dan global, strategi SDM harus fleksibilitas dan terintegrasi dengan strategi organisasi. Studi kasus dari PT MBS yang kita bahas tadi membuktikan bahwa strategi SDM yang tepat mampu menurunkan turnover, meningkatkan produsen, serta membentuk budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. Baik, sekian pembahasan dari kelompok 7 tentang strategi SDM. Semoga teman-teman serta ibu dosen dapat menerima atau menambahkan hasil diskusi kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.